Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Baiklah, pada saat ini kita akan meneruskan penjelasan mata kuliah hidrogeologi dan SPT. Untuk hari ini kita akan membahas modul 2. Adapun modul 2 itu adalah berisi konten konduktivitas hidrolik. Konduktivitas hidrolik ini adalah merupakan parameter penting dalam pengetahuan hidrogeologi karena dia adalah suatu nilai, suatu alat ukur untuk menentukan laju atau kecepatan air di dalam lapisan tanah. Ini sering disebut sebagai parameter utama ya dalam pekerjaan hidrogeologi pertambangan. Konduktivitas hidrolik ini kalau dalam bahasa Inggris jadi hydraulic conductivity. Biasanya disingkat dengan huruf K. Kita lihat tujuan dari pembelajaran modul ini adalah untuk tentunya menginformasikan materi atau bahan pelajaran konduktivitas hidrolik. Kemudian yang kedua adalah memberikan pembeda prinsip konduktivitas hidrolik dan permeabilitas. Jadi kalau nanti dalam teman-teman di bidang lain, misalnya bidang teknik sipil, kebanyakan mereka menyamakan istilah konduktivitas dan permeabilitas. Tapi sebagai orang yang bergelut di bidang pertambangan, biasanya kita membedakan istilah konduktivitas hidrolik dan permeabilitas. Secara simbol sama karena biasanya disebut sebagai K ya. Jadi konduktivitas hidrolik ini biasanya disimbolkan K kecil, sementara permeabilitas itu disebut dituliskan sebagai huruf K, K besar begitu ya. Nanti akan kita lihat. Yang pertama adalah pembeda tadi ya antara K kecil dan K besar. Nah ini adalah hukum Darcy yang telah kita bahas sebelumnya. Darcy ini disimbolkan dengan persamaan ini ya. Jadi aliran air itu atau Q atau flux ya sama dengan negatif dari nilai K ya. Konstanta K ini yang disebut sebagai hidrolik konduktivitas hidrolik ya. Kemudian dikalikan dengan selisih beda energi ya, atau beda kemarin tinggi tekan gitu ya, head dan terhadap jarak. L ini adalah jarak ya. Jadi beda energi terhadap beda jarak. Nah, di sini ini disebut sebagai persamaan hukum Darcy ya. Nah, K di sini adalah sebagai konduktivitas hidrolik. Kita lanjutkan. Nah, ini kalau kita melihat beberapa perbandingan terhadap fenomena fisika lainnya ya, kita berada di kolom yang paling kiri ini. Jadi hidrolik head atau ini beda energi ya, tinggi tekan energi atau H itu seperti ini. Jadi H. Sedangkan gradien ini maksudnya adalah selisih energinya tadi ya, disebut gradien hidrolik. Maka nilai K disebut sebagai konduktivitas hidrolik. Kemudian kecepatannya menjadi begini tadi kan. P sama dengan K dikali dou H per dou L gitu ya. Atau disebut dou H per dou L ini sering disimbolkan seperti ini ya. Ini gradien ya. Jadi D per dl ini disimbolkan sebagai gradien kalau untuk 3 dimensi. Kalau ini untuk 1 dimensi saja ya. Kalau ini untuk 3 dimensi, Bapak dikali dengan H. Jadi D per dl sama dengan segitiga ini atau gradien gitu ya. Kemudian baru dikali dengan H yang tadi energi. Itu tulis ke sini H itu ya, head. Ini disebut hukum Darcy. Nah, di sini disebut bahwa ada ekuipotensial nilai energi atau head yang konstan gitu ya. Nah, batasnya tentu saja ada alirannya. Ada aliran yaitu dou H per dl sama dengan 0. Nah, di sini kalau untuk kita bandingkan terhadap bidang lain ya, misalnya panas.
Nah, di sini kalau untuk bidang panas itu ada temperatur ya, suhu gitu, simbolnya U, maka gradien terdapat atau beda energi panasnya itu disimbolkan begini. Negatif gradien ini atau segitiga terbalik ini ya dikali U, baru konduktivitas termal itu K, lalu rumusnya begini. Jadi sama. Hukum yang berlaku di bidang ini disebut hukum Fourier ya. Nah, di sini ada isotermal dan lain seterusnya. Di bidang elektrostatis juga begitu ya. Jadi ada simbol yang digunakan ya seperti ini, beda sedikit ya, tapi prinsipnya sama. Juga ada gradien juga. Gitu. Bidang arus juga begitu, sama simbolnya di sini ada gradien juga, tapi simbolnya adalah sigma di sini ya. Sigma minus sigma. Sigma gradien. Sigma, epsilon, K kecil, dan K besar. Jadi semua ini disebut sebagai suatu nilai parameter penting ya di bidangnya masing-masing. Di bidang arus, bidang elektrostatis, bidang panas, ataupun di bidang air tanah. Kalau bidang air tanah kita sekarang adalah K ini, konduktivitas hidrolik dengan persamaan yang di bawahnya, 4. Next, kita lanjutkan. Nah, ini adalah apa sih sebetulnya K itu ya, atau konduktivitas hidrolik itu. Dia adalah konsep seberapa mudah fluida itu dapat melewati suatu ruang berpori batuan gitu ya. Jadi tergantung dari jenisnya. Jadi kalau jenis fluidanya misalnya pasir, mungkin lebih cepat ya daripada jenis lempung atau lanau gitu ya. Kemudian fluida dan juga medianya. Jadi kalau misalkan tadi jenis fluidanya ada lempung, lanau, pasir, sekarang jenis fluida. Jenis fluidanya ini bisa air, itu beda kecepatannya kalau misalnya minyak gitu ya, atau air raksa. Ini juga kecepatannya akan berbeda. Jadi sekali lagi laju atau nilai K itu atau laju kecepatan melewati ruang pori batuan tadi tergantung dari jenis fluidanya dan juga jenis medianya. Ini adalah ilustrasi beberapa contoh ya. Jadi kalau untuk jenis kerikil begitu ya, nilainya adalah rata-rata ini 3 kali 10 pangkat minus 3 ya. Kalau jenis pasir itu rata-rata 3 kali 10 pangkat minus 5, jadi lebih lambat ya. Kemudian untuk jenis lanau itu rata-ratanya 2 kali 10 minus 7, lebih lambat lagi. Kemudian ini adalah jenis lempung 2 ini ya, itu juga sangat lambat, jadi 7 atau 4 kali 10 pangkat minus 10 atau minus 11. Ini artinya 4 kali 10 pangkat minus 11 artinya 0,000, nolnya ada 11 kali baru angka 4. Jadi bisa dibayangkan kecepatannya itu 1 per berapa ratusan atau ribuan juta ya, atau miliar ya, dalam 1 detik. Jadi bisa dibayangkan mungkin dalam 1 hari dia bisa mengalir hanya beberapa mili ya. Tapi kalau untuk jenis, sebagai contoh jenis pasir ini, pasir 3 kali 10 minus 5, artinya dalam 1 detik ya, sekon, itu adalah 0,00003 atau 0,003 cm atau 0,3 mm ya, setiap detik. Jadi sangat kecil. Jadi nanti hitungannya mungkin hari ya, 1 hari itu dapatnya mungkin sekitar setengah meter saja perjalanannya gitu ya. Untuk yang pasir, semakin ke bawah nih kerikil, yang paling cepat kerikil, lalu pasir semakin lambat ya. Lanau, kemudian lempung dan lempung marine itu juga lebih sangat lambat. Nah ini kalau untuk jenis-jenis batuannya, jadi batuan-batuan yang terkonsolidasi, batuan karst, sandstone, siltstone, kemudian shale, dan lain sebagainya. Ini juga ada nilai-nilai dan semua menunjukkan nilai yang sangat lambat. Tapi memang kalau dominan pasir itu akan lebih cepat, meskipun tetap lambat ya, tapi lebih cepat daripada yang jenis-jenis yang bukan pasir gitu ya. Lanau, lempung, batuan formasi itu semuanya tetap lebih lambat. Batu dan pasir akan lebih lambat batu ya daripada pasir, karena batu dengan tanah maksudnya, karena tanah itu dia tidak terlalu kompak ya, hubungannya, sedangkan batu lebih keras sehingga dia lebih lambat ya. Kita lanjutkan.
Nah, ini jenis lainnya untuk crystalline rock, nanti bisa dilihat sendiri ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin menyaksikan videonya bisa di freeze ya, nanti di pause untuk menyaksikan. Nah, sekarang kita beranjak pada konsep permeabilitasnya teman-teman yang teknik sipil ya. Jadi kalau permeabilitas itu, kalau teman-teman yang sipil itu menganggap sama nilai K ini, karena mereka tidak ada media, tidak ada tanah atau batuannya, mereka langsung air mengalir di penampang sungai gitu ya. Jadi mereka langsung menghitung K-nya sama, jadi sama seolah-olah permeabilitas. Tapi kalau di bidang pertambangan, hidrogeologi pertambangan, maka K kecil ini sebenarnya adalah beda dengan K besar. Jadi K tadi, yang K besar ini, konduktivitas hidrolik itu sama dengan K kecil atau permeabilitas dikalikan dengan densitas gravitasi, baru dibagi dengan viskositas. Nilai-nilai ini kalau diketahui nanti akan ada hubungannya antara dua ini. Jadi kalau misalnya untuk U ini viskositas air itu kan sangat cair ya. Jadi dia nilainya mungkin ini 1 ya. 1. Lalu ini rho ini juga 1. Kalau air kan gravitasi mungkin dianggap konstan ya. Maka nilai K kecil dan K besar ya akhirnya sama. Kalau itu air dan tidak ada halangannya. Kalau tidak ada halangan gitu. Tidak ada tidak ada penghalang, maka K kecil dan K besar itu akan nilainya sama kalau airnya mengalir di permukaan, jadi di saluran air. Tapi kalau di pertambangan karena dia di dalam tanah, maka harus muncul nilai ini. Nilainya juga viskositasnya juga nanti macam-macam. Yang mengalir ini air jenis apa ya? Mungkin ada kontaminannya begitu ya. Kita lanjutkan. Nah ini. Jadi kalau permeabilitas itu kita bisa dikaitkan dengan geologi ya. Nah, K itu umumnya memang disebutkan sebagai Darcy ya. Jadi kalau Darcy itu artinya satu Darcy sama dengan adalah permeabilitas yang mengakibatkan spesifik discharge sebesar 1 cm per sekon untuk fluida dengan viskositas sebesar 1 Cp di bawah pengaruh gradien hidrolik yang mengakibatkan harga ini ya 1 atm per sentimeter. Jadi kalau discharge ini kan artinya spesifik discharge ini itu yang rho tadi, yang angka berat jenis itu ya. Rho tapi berat jenis kecepatannya. Itu yang kalau kita tadi lihat di sini sebelumnya. Nah yang ini. Yang rho ini ya. Coba kita next. Maka dia seperti ini. Atau untuk memudahkan, satu Darcy itu kan sama dengan nilai ini sebetulnya ya. Tadi kan K dikali gitu ya. 2H per 2L. Sama dengan 1 ATM. Nah, sini yang sering dibingungkan istilah oleh engineer ya. Engineer itu maksudnya teknik sipil teman-teman itu sering menggunakan istilah permeabilitas untuk nilai konduktivitas hidrolik gitu ya. Padahal itu tidak sama gitu. Nah, sekarang kalau permeabilitas kita bicara geologi ya. Faktor geologi yang mempengaruhi permeabilitas diantaranya adalah ukuran butir. Jadi kalau butirnya beda, tentunya permeabilitasnya akan berbeda-beda. Ada diantaranya masalah ukuran dan juga pemilah-milahan, lalu dikemas, dibungkus seperti apa, lalu bentuknya dan oval atau bulat atau lonjong itu bentuknya ya, bentuk atau kebundarannya. Kita lihat butiran-butirannya ya nanti. Nah, nilai K kecil ini, K sama dengan permeabilitas itu tergantung pada adalah koefisien empiris tadi ya, yang bergantung pada ukuran. Jadi ukuran atau bentuk butir ya dan rongganya. Sini kalau kita lihat D itu adalah ada ukuran butir yang lolos di saringan nomor 10. Mungkin teman-teman ada yang sudah mencoba belajar. Oh, ini minta ulangan.
tiga produk itu siapa aja? Kalau tampang kan? Oh, yang jamu manisnya 3 tuh kak? Ya, sambil dicari bu. Ya, sorry. 15 menit. Ini kalau puasa, mungkin juga puasa kan kita kan maksimal yang ya sampai melewati yang berarti lawan Ami ya. Oh, oke. Ini adalah gambaran tentang bentuk partikel ya. Jadi kalau ukurannya kecil atau fine itu seperti ini. Kemudian jenis yang lebih besar seperti ini ya, higher, lower atau coarse ya. Kemudian kalau ini dari ukuran distribusi, ini yang short, ini yang well. Well itu yang bagus ya. Kalau ini yang poorly yang jelek gitu ya. Jelek itu nggak teratur. Kalau well ini artinya terdistribusi dari kecil sampai gede ya. Nah, kalau seperti ini kan ada jelas nih. Nah, ini maka permeabilitasnya itu tergantung dari ukurannya ini. Kalau partikelnya itu fine, maka permeabilitasnya rendah. Kalau partikel size-nya itu coarse, maka dia tinggi. Jadi daya tembus airnya tinggi. Tapi sebaliknya untuk distribusi ukuran, kalau ukurannya itu jelek, nggak jelas gini, maka air itu merambatnya nggak lambat. Jadi permeabilitasnya low. Tapi kalau terdistribusi baik, kecil sampai besar, maka dia akan baik perambatannya gitu ya. Jadi komposisi yang paling baik itu adalah ukuran partikelnya jenis coarse, ini ya, besar-besar, kemudian distribusinya tuh well gitu ya. Tapi kalau misalnya yang paling jelek itu adalah yang ini. Jadi nanti kalau ukuran partikelnya yang paling kecil atau fine gitu ya, paling kecil, kemudian apa namanya distribusinya itu jelek. Jadi nggak jelas yang kecil atau besar itu. Maka ini adalah permeabilitas, komposisi permeabilitas yang paling jelek ini. Yang paling baik adalah yang sebelah sana. Nah ini adalah gambaran. Nanti silakan di pause ya kalau ingin baca ya distribusinya mulai dari jenis shell sampai dengan karst sampai dengan gravel. Jadi semakin ke kanan itu semakin besar daya rambat air atau nilai K-nya ya. Semakin ke kiri semakin kecil atau semakin lambat. Nah, kemudian kita bicara tentang permeabilitas dan poros ya. Jadi kalau permeabilitas itu harus mempunyai porositas yang tinggi tentunya. Jadi daya tembus air atau permeabilitas itu tentunya harus mempunyai poros atau lubang-lubang ya, koneksi antar lubang itu yang tinggi. Jadi porosnya yang tinggi. Poros itu artinya lubang-lubang gitu ya. Contohnya adalah pasir, batu pasir. Permeabilitas ini memerlukan lubang-lubang yang banyak gitu ya, sehingga dia nilainya tinggi. Contohnya pasir dan batu pasir. Sementara itu porositas atau poros itu tidak mesti mempunyai permeabilitas yang tinggi, daya tembus air yang tinggi. Jadi poros asal ada rongga-rongga aja dia tidak mesti mempunyai permeabilitas yang tinggi. Contohnya lempung. Lempung itu kan porositasnya tinggi. Kalau kita uji di laboratorium, nilai porositasnya, angka porositasnya tinggi. Bisa sampai 70%. Tapi dia tidak bisa merambatkan air, melewatkan air. Artinya permeabilitasnya jelek atau poor. Seperti itu. Jadi beda antara permeabilitas dan porositas. Kemudian permeabilitas itu adalah kapasitas media untuk menghantarkan fluida. Tadi sudah ya, jadi yang melewatkan. Sementara porositas adalah kapasitas media untuk menyimpan fluida. Jadi kalau rongga-rongga atau lubang-lubang itu menyimpan airnya gitu, porositas. Kalau permeabilitas ini melewatkan airnya gitu. Jadi suatu hal yang dua hal yang berbeda ya. Oke. Nah, sekarang kita bicara tentang heterogenitas dan anisotrop. Nah, untuk teman-teman tambang, tentunya harus sangat memahami apa itu yang disebut dengan heterogenitas dan anisotrop. Kalau heterogenitas ini kan sebelumnya ada
homogenitas ya, artinya homogen, seragam, semuanya sama. Heterogenitas artinya bercampur ya, atau tidak seragam. Kemudian kalau anisotrop itu sebelumnya ada istilah isotrop. Isotrop itu artinya dia tegangan itu berlaku ke segala arah, isotrop ya. Kalau anisotrop tidak berlaku ke semua arah. Jadi ke arah vertikal beda tekanannya dengan ke arah samping. Itu disebut anisotrop. Nah, dalam konteks pembelajaran kita ini, maka heterogenitas dan anisotrop itu kan terjadi dalam nilai permeabilitas ataupun hydraulic conductivity. Jadi seperti ini, kondisi air di titik ini misalnya itu akan tergantung oleh satu heterogenitas karena lapisannya ini tidak seragam. Nanti ada lapisan lempung, ada lapisan pasir yang putih-putih ini, ada lagi yang kuning ini silt, ada macam-macam ini lapisannya. Itu heterogenitas karena tidak seragam. Kemudian anisotrop karena tekanan dari atas ini berbeda tekanannya dari samping. Yang dari atas mungkin bisa saja dia lebih besar ya, karena faktor tekanan permukaan. Sementara dari samping dia mungkin tidak, karena mungkin sudah ada rongga yang dilewati air sehingga tekanannya tidak terlalu tinggi. Jadi ini yang disebut dengan heterogenitas dan anisotrop untuk kondisi parameter hidrogeologi. Nah, yang kedua kita bicara tentang heterogenitasnya konduktivitas hidrolik ya, nilai K ya tadi. Nah, homogen itu kan artinya dia tidak tergantung pada ruang. Jadi kemana aja nilai K itu akan sama. Sementara kalau heterogen itu sangat bergantung pada ruang, gitu ya. Kalau dia ruangnya beda-beda, maka hasilnya akan berlapis. Itu disebut dengan heterogen ya. Kita lanjutkan next. Nah, kalau untuk yang contoh yang begini ya. Ini contoh unit yang homogen ya, tapi formasinya heterogen gitu. Jadi misalnya ada 3 lapis nih. Ini K di lapisan 1 jenis tanahnya beda, yang kedua jenis tanahnya beda, ketiga beda. Maka kalau dia mengarah ke bawah itu disebut heterogen. Tapi kalau mengalir ke kanan itu homogen namanya. Karena ini sama sesama dia ya. A mengalir ke kanan ini homogen, B mengalir ke kanan homogen, C mengalir ke kanan homogen. Tapi kalau mengalir ke bawah itu namanya heterogen. Jadi ini sepertinya ada prinsip mengalir ke kanannya homogen, tapi di lapisan yang heterogen. Nah ini nanti pada saat kondisi kondisi geologi ya, maka dia akan terjadi heterogenitas seperti ini. Jadi sumber dari awal dari pegunungan misalnya begitu ya, maka dia akan mengalir melalui proses namanya sedimen transport. Maka tentunya butiran-butiran yang kasar itu akan tertahan di bagian hulu ya, di tengah. Sementara yang agak halus itu terbawa sampai ke ujung. Jadi lapisan yang fine tadi, fine atau yang halus akan terbawa sampai ke ujung. Ini disebut dengan sedimen transport. Yang paling berat di sini tertahan, ya lebih kuat di sini, lama-lama akan tertarik sampai ke ujung begitu ya. Nah, ini sesuai dengan ukuran. Halo, halo, ya, yuk Pak. Apa? Halo, halo, putus-putus. Mesti datang, berarti dari kamu di anak di gedung dia, kalau kemana-mana dia lapis. Oh, di anu. Halo, ya, halo. Iya, ulangi, putus-putus tadi suara habis. Kursi kah? Di hidrolika yang ruang sampingnya tuh, nah, ada ya kuncinya ya? Ada di jurusan kuncinya. Masih. Yang ada kalau yang ruang samping ibu ada pernah lihat malah ada kelasnya di. Ada Pak Umar tuh kaget bukannya mantap ya. Tapi lain Pak Umar tuh lewat yang Pak Ranto nih kita pintu hanya. Iya, kayak pacarnya lah. Aku tinggal Kak dulu nih yuk. Kuliah Kak? Iya kuliah. Ini video pada kawan dia sedang berlangsung ini. Ini hanya tak paham aja pintunya tuh dari samping, tapi bukan sebutan jangan Pak Umar, jangan. Itu justru jangan disebut Pak Umar. Ruangan hidrolika nang hanyar gitu nah. Ruangan hidrolika nang hanyar kuncinya di jurusan, nah gitu juga.
ruangan hidrolika yang hanyar. Baik, kita lanjutkan. Maka tadi adalah proses sedimen transport ya. Kemudian yang kedua adalah anisotrop. Jadi kalau anisotrop tadi artinya tidak berlaku untuk ke semua arah ya. Berbeda-beda untuk setiap arah. Seperti ini. Jadi kalau tadi kan kalau isotrop atau isotropis artinya K itu kemanapun nilainya akan sama gitu. Tapi kalau anisotropis maka K tergantung arahnya kemana, maka arahnya ke situ yang lebih besar. Sini kalau kita lihat ya, ini contohnya kalau misalnya contoh isotrop atau isotropik itu begini. Jadi ukurannya tuh sama begini ya, seragam. Orientasi ukurannya juga sama ya. Bisa ke sini, ke sana, laju ke sini misalnya 0,1 ya meter per detik. Ke sana juga 0,1, ke kiri juga ke atas bawah sama semua. Itu namanya ke semua arah itu laju kecepatannya sama. Itu isotrop. Tapi kalau begini beda. Ke sana air lebih gampang mengalir. Kalau ke bawah itu lebih sulit. Kalau ke bawah itu lebih sulit mengalir. Kalau ke kanan itu lebih gampang. Begitu ya. Nah, itu yang disebut dengan beda ini anisotrop yang bawah ini ya. Kalau ini isotrop. Nah, ini jadi kalau dia horizontal lebih gampang. Kalau vertikal lebih sulit gitu. Vertikal itu lebih sulit, horizontal lebih gampang. Gitu ya. Nah, ini kalau kita kombinasikan jadi kalau dia jenis lapisannya itu homogen dan isotropik, maka dia akan nilai vertikal dan horizontal nilai K-nya atau laju airnya itu sama gitu ya. Ideal ini. Kemudian kalau dia homogen itu kan semua tidak tergantung segala arah sama ya, tapi anisotrop. Maaf, lapisannya homogen, semua lapisan jenis batuannya sama, tapi tidak sama arah orientasinya, anisotrop. Jadi dia lebih mudah mengalir ke kanan, horizontal, secara vertikal sulit gitu. Makanya kira-kira begitu. Kemudian kalau untuk jenis lapisan tanah yang bermacam-macam heterogen, tapi isotrop, jadi ke semua arah sama laju airnya, itu disebut sebagai kondisi ini. Yang terakhir adalah udah jenis batuannya beda, lapisannya, udah jenis arahnya beda gitu ya. Karena ukuran partikel tadi ada yang lebih lonjong, mengalir ke horizontal lebih gampang, vertikal lebih sulit. Ini yang sebetulnya mendekati real world. Jadi yang kondisi asli di lapangan itu seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari perhitungan. Nanti bisa jadi nanti ini dilatih untuk keperluan ujian tengah semester ya. Nanti masukkan nilai K-nya, variasikannya dibagi dengan masing-masing tebalnya nanti diperoleh K rata-rata gitu ya. Nah, ini kemudian ketiga adalah tentang porositas dan void ratio. Apa itu porositas? Apa itu void ratio? Nah, di sini kalau porositas itu adalah perbandingan antara volume rongga terhadap volume total. Volume rongga itu volume yang ada rongganya di batuan itu, volume total adalah volume keseluruhan termasuk yang ada bagian padatannya, bagian rongganya semua digabung. Maka ini disebut sebagai perbandingan, ini disebut sebagai porositas. Sedangkan void ratio atau rasio pori ya, void ratio itu adalah perbandingan antara volume rongga terhadap volume yang solid gitu. Jadi beda. Jadi kalau volume solid itu kan yang bagian padatnya. Rongga itu bagian yang lubang. Bagian lubang terhadap yang padat gitu. Itu disebut dengan void ratio. Sekali lagi porositas dan void ratio itu sama-sama parameter hidrogeologi, tapi hati-hati dalam mengukurnya dalam pekerjaan di lapangan nanti ataupun di laboratorium. Nah, ini adalah sortir ya. Jadi ini contoh kalau materialnya itu seperti ini seragam, maka nilai porositasnya atau N-nya adalah begini, sekitar 47% ya. Tapi kalau di sela-selanya juga diisi dengan material lain, maka tentunya porositasnya itu akan lebih kecil ya, lebih kecil dari Anda karena dia tergantung pada nilai-nilainya, nilai ukurannya sendiri ya. Nah, ini adalah contoh mempacking yang baik. Jadi kalau yang bagus itu yang bawah ya. Yang bagus yang bawah. Kalau ini contoh porositasnya yang agak besar karena dia ada rongga yang cukup besar ya. Maka N-nya 47%.
kalau segi 4 atau cubic packing. Tapi kalau rombol begini atau rhombohedral packing begini, maka dia mengecil nilai porositasnya ya, karena rongganya mengecil ya. Nah ini kalau di alam nyata itu bermacam-macam ya jenis porositas itu, ada yang well sorted, jadi well ini bervariasi normal begini, ada yang jelek ya ukurannya, ada juga poros grain begini, ada yang interstitial cement, cast atau fractures begini ya, bermacam-macam. Fracture ini paling sering itu sangat membingungkan nilai porositasnya ya. Nah, kalau untuk yang normal kan tuh begini ya. Jadi bisa dihitung untuk cubic plane ini ukuran D, diameternya berapa, rongganya berapa, bisa dihitung 0,2. Nah, sekarang kita balik ke hubungan antara hukum Darcy dan porositas. Apa itu hubungannya? Karena kecepatan aliran, rata-rata kecepatan aliran itu ya, itu sama dengan nilai tadi, specific discharge yang angka Darcy tadi ya, dibagi dengan porositas gitu. Jadi kalau sekali lagi kalau bidang sipil karena porositasnya itu sama dengan 1, maka spesifik discharge-nya sama dengan V ini. Kalau kita kan ada media tanahnya ya sehingga dia berbeda-beda. Jadi kecepatan air dan kecepatan spesifik itu beda. Nah, demikian kira-kira penjelasan tentang parameter hidrologi yang disebut konduktivitas hidrolik. Semoga ini dapat memberikan tambahan pengetahuan untuk kita. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.